Cek coba cek. Cek. Ada suara nggak? Cek. Lagi. Cek ya kita harus ibu-ibu semua kami mengadakan demonstrasi secara luring ya Bu. Tapi mohon izin kami juga menyiapkan ya lewat Instagram Live dan juga Facebook. Secara Facebook nih buat ibu enggak misalnya punya keluarga mungkin di rumah disampaikan nonton ibu ini lagi nonton demo dan silakan atau mungkin yang di sini ibu sambil nonton di game masing-masing ya. Di sini ya kami izin dulu untuk kita ada ibu-ibu di sini terekam silakan rumah ini baik kita mulai dulu. Ibu sudah hadir semuanya sudah dari 16 RW kelas-kelas ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak ada mohon diperhatikan kemudian nanti terus nanti buat lagi jangan ada yang waktu ibu-ibu santai aja live di video gitu ya di video gitu apa santai aja Bu jadi biar nanti kita informasi itu juga dibantu. Baik kalau mungkin Bapak udah siap timnya nanti ada siapa ada saya Yuni dan ada Ibu Alma.
Baik-baik udah siap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ibu-ibu, ibu sebelumnya apa dulu ya Bu ya? Bibir dikulum, bibirnya dikit. Assalamualaikum ibu-ibu cantik. Terima kasih ibu sudah berkenan hadir di sini, ibu-ibu. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah SWT untuk bisa hadir di sini, untuk berkumpul di sini dalam acara demo masak PME olahan lauk hewani dan daun kelor, nugget ikan dan daun kelor bersama ibu hamil dan ibu balita Puskesmas Ciberem Kota Cimahi. Ibu-ibu mungkin sebelumnya ibu-ibu kaget mungkin ya Bu, ada apa ini kok saya ada ikut demo, ada apakah? Nah, nanti akan disampaikan oleh ibu ini ada apakah hari ini, ada apa dengan hari Kamis ya Bu ya, ada apa dengan hari Kamis ini. Dan kepada ibu ini sebelumnya kami ingin memberitahu bahwa kegiatan pada pagi hari ini kami siarkan secara live di Instagram kami dan juga di Facebook kami. Akun kami PKM Ciberem Cimahi. Kami silakan ibu-ibu bisa berkabar pada keluarga di rumah, pada sahabat untuk bisa menonton acara ini. Karena apa? Insya Allah acara ini kan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Oke, sebelumnya saya ingin menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah penyuluhan, dan yang ketiga acara ini yaitu demo masak PME lauk pakai ikan. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari ibu-ibu kita buka acara pada pagi hari ini dengan basmalah bersama. Semoga dengan berkat tadi acara pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan pada pagi hari ini kita full personel ya Bu. Dari yang pertama, perkenalkan saya Syafaatul Petugas Prokes selaku pembawa acara, moderator. Selanjutnya ada pembicara kita Ibu Yuni Gianisi. Perlu diketahui beliau adalah nama lengkap beliau Yuni Gianisi SKM NKM. Beliau adalah nakes dan tingkat nasional. Boleh tepuk tangan Ibu? Jadi mumpung di sini Ibu dapat berjumpa dengan beliau gratis ya Bu ya. Kalau di luar saya tidak bisa menjamin berapa harga konsultasinya ya Bu ya. Nanti maka silakan selama demo ini Ibu bisa bertanya, bisa berkonsultasi, nanti ada sesi untuk tanya jawab. Maka silakan dimanfaatkan waktunya mumpung bertemu dengan ahli gizi nakes dan nasional. Begitu ya Ibu. Selanjutnya acara selanjutnya yaitu penyuluhan. Penyuluhan tentu saja akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Nah, Ibu Yuni dipersilakan. Terima kasih Ibu Syafaat. Ibu semuanya mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan para ibu balita, para ibu hamil, dan lainnya ada ibu kades juga yang sudah hadir pada acara hari ini. Tadi Bu Syafaat sudah menjelaskan ya Bu, sudah membuka ada apa sih hari ini? Ya, hari ini ibu semua kita akan memperingati Hari Gizi Nasional ya Ibu. Hari Gizi Nasional pada hari ini bertepatan di tanggal 25 Januari tahun 2024 yang ke-64 Ibu ya. Alhamdulillah kita bersama-sama serentak memperingati Hari Gizi Nasional dengan berbagai rangkaian kegiatan. Tadi kegiatan pertama kita sudah penyuluhan dalam gedung di bawah Bu dengan bagi-bagi protein hewani, olahan takoyaki dan ikan telur ya. Seperti ini tadi kita sudah bagi-bagi di bawah Ibu-ibu. Nah hari kedua rangkaian yang kedua yaitu adalah penyuluhan dan demo masak ya.
yang memasak kepada ibu balita dan ibu hamil yang sudah diundang hari ini ya. Hatur nuhun ibu-ibu sudah menyisihkan waktunya, bisa hadir pada kesempatan ini. Ya. Baik ibu-ibu, hari ini saya ditemani oleh ibu kader cantik. Nah ini ada namanya Ibu Alma. Ibu Alma ini adalah ketua kader Posyandu di RW 13 sekaligus sebagai kader pengelola PMT lokal Bu. Bu Alma ini teh semangat pisan Bu, masih muda. Jadi kami dari Puskesmas bekerja sama dengan para kader pengelola PMT lokal untuk mengelola PMT berbasis lauk hewani dan tambahan daun melon ya. Alhamdulillah ibu-ibu sudah pernah ke Posyandu pastinya ya? Ya sering, alhamdulillah. Sudah pernah mencicip PMT Posyandunya? Ya sering. Gimana, enak gak Bu? Ya alhamdulillah ya, ini semua adalah yang masak karena ibu kader Bu yang sudah kami latih dari Puskesmas Ciberem dan alhamdulillah keren-keren ya. Tepuk tangan buat ibu kadernya ya Bu ya. Hari ini ada Bu Alma, Bu Iis, ada Bu Iis. Ya ada Bu Iis juga, ada Bu Nina, ada 5 Bu, cuma yang 2 lagi ada kegiatannya lainnya. Baik ibu-ibu kita mulai saja, masih banyak santai, nanti kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya ya ibu-ibu ya. Baik, sebelum kita mulai kerja masak, ibu-ibu saya ingin menjelaskan sedikit tentang daun kelor ya, ibu-ibu. Daun kelor itu adalah salah satu sayuran yang mengandung zat gizi yang cukup baik, ibu-ibu. Ya, hari kapung kurma daun kelor itu sebagai asam. Pengusir apa sih? Pengusir ya, betul. Buat yang kesurupan, ya buat yang apa mistis ya gitu. Waktu alam saya tidak tahu ya kalau secara mistis, tapi kalau dari segi kesehatan, dari segi gizi ini manfaatnya luar biasa ibu-ibu. Jadi daun kelor ini pertama dia mengandung zat gizi lengkap seperti protein. Nah, jadi di sayuran ada proteinnya. Nah itu ada di daun kelor, mengandung protein lengkap 9 asam amino esensial. Tuh keren kan ya Bu ya? Ada proteinnya di daun kelor. Kedua ada kalsiumnya, ada zat besinya, ada kaliumnya, ada magnesium, ada C, vitamin A, C, E, B, dan beta karoten yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Ibu-ibu, seperti tema kita hari ini yaitu di Hari Gizi Nasional adalah cegah stunting dengan protein hewani. Puskesmas Ciberem itu punya inovasi mengkombinasi, mengkolaborasi lauk hewani dengan ditambah daun kelor. Jadi anak-anak insya Allah akan terhindar dari stunting. Nah, ibu-ibu sebelumnya sudah tahu ibu apa stunting, ibu-ibu? Tahu? Ya apa Bu? Ya. Oh, menghambat pertumbuhan. Terus perawakannya gimana Bu? Kecil, iya betul. Jadi stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh. Namanya juga gagal tumbuh. Jadi si pertumbuhan anaknya gagal. Kayak kami ibu nanam bunga atau tanaman misalnya kok mati atau bisa tidak berkembang, itu namanya gagal ya. Nah ini adalah kami itu kondisi gagal tumbuh yang disebabkan karena masalah gizi kronis. Jadi gizi kronis itu gizi lampau masa lalunya. Jadi gara-gara apa? Pertama, ketika remaja mudanya dia tidak makan yang bergizi, artinya tidak maksimal. Remaja mudanya takut makan banyak, takut gemuk. Nah itu sudah salah satu penyebab stunting. Kedua, ketika remaja putih asal menikah ya Bu, menikah terus hamil, ketika hamil tidak mau makan atau makannya tidak seimbang, makannya sedikit karena mual, muntah, jadi si nutrisi bayi itu kurang, itu bisa menyebabkan stunting nantinya. Jadi mengarah nantinya bayi itu menjadi risiko stunting. Setelah hamil ibunya melahirkan. Nah, melahirkan itu ada proses namanya inisiasi menyusui ini. Nah, bayi tidak di PMD itu tidak diberikan ASI eksklusif karena ada ibunya keluar ASINA, tapi ASINA itu susah sedikit. Nah itu juga salah satu penyebab stunting. Jadi si anak tidak mendapatkan ASI eksklusif. Setelah 6 bulan anak mau makan, ibunya jadi ngasih makan apa? Caranya ngasih makan. Padahal 6 bulan sudah mulai dikasih makan, tapi ibu tidak memulai yang tidak boleh makan sampai 1 tahun, 2 tahun. Nah itu mulainya dari situ. Jadi stunting itu akan bisa terjadi ketika anak mulai usia 2 tahun. Jadi bukan berarti 1 minggu anak tidak mau makan tiba-tiba stunting, tapi terjadi terjadi dari ketika ibunya remaja sampai anak usia 2 tahun.
Ya. Nah, upaya pencegahan stunting ini adalah salah satunya adalah makanan yang bergizi seimbang, yaitu adalah protein hewani. Protein hewani ini memang diunggulkan untuk mencegah stunting karena protein hewani ini mengandung zat gizi sebagai pemangkut. Buat nambah ukuran itu adanya di protein. Protein itu apa aja ibu sumbernya? Telur, tahu, tempe itu untuk protein nabati ya, kita hewani dulu. Ada telur, ayam, ikan, lagi bu, daging, sapi ya. Nah itu adalah sumber protein hewani. Kalau ibu mau menambahkan dengan protein nabati, tahu, tempe, enggak itu untuk melengkapi. Jadi itu pencegahannya pertama. Yuk maksimalkan anaknya diberikan lauk hewani, protein hewani untuk mencegah stunting. Jadi kalau nggak mau makan telur, coba dikasih dengan olahan yang menarik. Jadi kalau telurnya boleh dulu tuh ibunya, telur dulu ya. Kalau itu dibikin apa sih kayak bakso ya, dibikin kayak bola-bola telur itu bagus yang menarik. Nah, yang kedua, upaya pencegahan stuntingnya itu dengan menimbang, ya menimbang rajin keposisian biasa pantau ibu-ibu, ikuti edukasi, ikuti penyuluhan ya. Nah, yang selanjutnya kita ada tambahan tadi modifikasi daun kelor ya. Daun kelor itu adalah sebagai tambah ibu tapi tetap intinya adalah protein hewani. Nah, ibu-ibu kita di Ciberem ini ada inovasi namanya adalah makalot. Makalot itu makanan olahan daun kelor melalui PMT Posyandu. Ibu-ibu sudah pernah ya ke Posyandu semua dapat PMT-nya? Ini kita sudah menyiapkan ibu ada 12 menu PMT Posyandu protein hewani dengan kombinasi daun kelor. Ya, jadi protein hewani tambahnya daun kelor. Yang pertama ibu-ibu ini ada Dari mana? cookies udalor, cookies daun kelor ya. Nah, ini satu porsi ini kalau anak habis makannya bu, ini mengandung nilai gizi 156 kilokalori dan protein 4,6 tuh. Jadi anaknya kalau makan cookies 2 biji besar pas 158 kalori, lumayan ya. Kalau habisnya setengah gimana bu? Apa? Udah 80-an. Nanti beda lagi porsi kecil tapi sering. Yang kedua ada puding lumut daun kelor. Tuh, jadi puding teh bisa dibikin tambahan daun kelor. Yang ketiga ada putu ayu, ibu-ibu ini putu ayu. Putu ayu itu biasanya kan panggangannya orang ini adalah dari murni daun kelor. Selanjutnya ada ini bakpao daun kelor. Ini semua dari daun kelor. Terus ada takoyaki. Terus ada nugget, nah ini nugget yang akan kita demokan, nugget ikan, nugget. Terus ada bolu kukus, ya, bolu kukus daun kelor. Ada roti robot, roti goreng, isinya semua daun kelor, telurnya juga. Lalu donat kentang, daun kelor, ini kombinasi telur, keju dan daun kelor. Lalu ada skutel kendalos, skutel pakai kentang, pakai daun kelor. Dan jelas juga ada telurnya. Dan yang terakhir ini ada egg roll. Egg roll daun kelor. Jadi sebagai pilihan ibu periode lauk ada nugget. Dan ibu periode cemilan ada roti, ada egg roll, ada puding. Jadi bisa dikombinasikan dengan masak apapun ya. Nah ini 12 menu ini sudah kita launchingkan di tahun 2023 kemarin Bu. Sekarang 2024 juga sudah dilaunchingkan lagi. Mangga rajin ke Posyandu ya ibu-ibu. Jadi ibu bakal ketemu nanti menu-menu ini. Kayak nanti bulan Februari akan ketemu puding lumut daun. Kalau kemarin Januari ada putu ayu daun kelor ya. Semangat ke Posyandu. Nah ini bisa menambah sebagai tambahan PMT kepada balita. Buat ibu hamil bagaimana? Ibu hamil juga bagus. Kan ibu hamil kan perlu tambahan ya nutrisi untuk janinnya ibunya. Nah tambahkanlah cemilan kudapan yang padat gizi, protein hewani dan daun kelor ya. Nah itu ibu-ibu untuk menu kita di Posyandu. Selanjutnya hari ini kita akan mulai demo masak ya ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu tidak usah mencatat, kita akan bagikan resepnya, kita belajar bersama-sama. Boleh dibagikan. Ini ada resepnya. Dibuka ya Bu. Ya.
Kan kalau ibu masak ikan suka bingung ya, dikumahakeun cenah ya. Ikan digoreng, ikan di respon, ikan bisa dibuat sebagai nugget. Jadi nugget tidak beli, tidak pabrikan, ibu bisa mengolah dengan bahan utamanya adalah ikan. Baik, hari ini kita akan demo Bu Alma. Ya, Bu Alma, kita akan mulai. Kita buka bareng-bareng ibu-ibu untuk resepnya ya. Ini resepnya adalah nugget toko daun kelor. Kalau ibu mau mengganti ikannya menjadi ikan misalnya patin, boleh. Ikannya mau ikan nila, boleh. Ikan apapun itu jenisnya boleh ya. Nah, pertama bahannya, Bu Alma boleh tidak? Ya, bahannya pertama adalah 500 gram ikan setengah kilo Bu. Kita dia teh paling damel satu resep biasa jatuh 25. Tapi umpama ibu ada yang nama setengah, anggap berarti ikannya seperempat. Ya, ini ikannya bahannya ikan, telur ayam, ya, telur ayam, wortel, ya, daun kelor. Nah, daun kelor dari yang segar ini ibu-ibu ya dipotong iris halus. Ya. Lalu ada bawang putih, bumbunya Bu Alma ada bawang putih, bawang merah, tepung terigu sedikit ya Bu sebagai perakan aja. Lalu ada tepung roti buat pemanis, ya tepung roti, mentega atau minyak, ketumbar, merica, dan garam. Nah ibu-ibu, menurut ibu-ibu bahannya mudah nggak? Ada yang susah? Berarti bisa ya nanti praktek. Nah ibu-ibu teh ini terus terang jadi sedang mengatur kumaha. Jadi ya di TV ada yang belum tahu daun kelor. Oh iya. Gimana Bu? Seperti apa sih daun kelor? Kan orang kota ya Bu ya. Orang desa mah tahu lah. Mana? Ya, makasih Bu Safa. Ini daun kelor Bu, contohnya seperti ini. Nah ini banyak tumbuh di kebun, di sawah ya. Ibu bisa menanam dengan mudah. Bisa pakai pot juga ini banyak tidak. Jadi tidak susah Bu. Hanya kita teh belum familiar, ya. Belum membiasakan dalam makan. Lalu kelornya seperti ini. Bunganya Ya Bu ya. Saya ibu ya. Nah ini bahannya ibu-ibu sudah tahu ya semuanya. Sekarang cara membuatnya ibu-ibu boleh sambil dibuka. Pertama ikan kita campurkan ya. Jadi ikannya ini ikan apa Bu Alma? Oh, ikannya ikan papir. Ikan dicampurkan ke dalam wadah diaduk. Terus dicampurkan bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putihnya diiris tipis aja ya. Pilih yang kayak lama sisanya. Lalu dicampurkan tambahan wortelnya ya Bu Alma. Nah ini wortelnya juga diiris halus. Jadi ibu-ibu kalau anak susah makan sayur, sayurnya sembunyikan, potong kecil-kecil masukkan ke sayurnya ada wortel, sayurnya ada tahu. Kan susah anaknya makan sayur, masukin ke nugget. Ya. Nah wortel sudah dimasukkan Bu Alma. Lalu masukkan juga daun kelor ya. Ya, sayurannya digabung menjadi satu adonan. Lalu tambahkan bumbu ya, ada merica sedikit ya ibu ya, nggak apa-apa merica tidak bahaya ya buat anak, hanya sedikit biar anak tidak. Terus ada ketumbar, garam secukupnya. Ibu jangan biasakan pakai penyedap ya Bu ya, cukup dari bawang merah dan bawang putih itu sudah enak. Nah yang namanya penyedap itu kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Oke, setelah diaduk rata Bu Alma, Ibu Yulia Ada yang tadi menghilangkan bau langu pada daun kelor gimana nih? ya kalau sayuran itu memang ada khas ya Bu ya, sedikit memang kayak langu ya gitu atau ahang ya bahasa Sunda nama itu tidak masalah Bu. Ini kemarin tuh daun kelor kita coba ke minuman ya, si daun kelor kita keringkan itu menjadi minuman tidak terlalu terasa pahamnya. Terus juga kalau di makanan ini nanti ibu bisa mencoba juga. Jadi intinya sih tidak boleh terlalu banyak kalau banyak daun kelor daun kelor itu mangkok besar ya pasti nanti akan air ya atau gimana. Jadi secukupnya saja. Ya. Lalu Bu Alma tambahkan telur ya, telur ayam. Telur ayam ini untuk merekatkan adonan ya ibu-ibu. Jadi kami
Jadi pasang telur, terus guncang, ya. Sudah digabung semuanya Bu Alma. Nah ini teh Bu, kita sudah ada yang udah matangnya, dokter ibu ngatong bungkus malami ya gitu. Sudah ini kita masukkan ke ya tambahin terigu sedikit. Ya, Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu. Ya, Ibu, boleh. misalnya Ibu, ini kan daun kelor nih. Ada yang bilang katanya kalau masak daun kelor jangan sama batangnya. Itu benar atau enggak Bu? Terus nih pertanyaannya, kalau masak daun kelor jangan sama batangnya sebetulnya. Jadi di daun kelor itu yang paling banyak nilai gizinya itu adalah di daunnya, gitu ya. Kalau batangnya itu memang tidak terlalu banyak. Terus memang kalau batangnya itu kan dia lebih keras Bu. Ya, jadi kalau dicerna tuh lebih agak susah. Tapi kalau daunnya ini empuk, enak lembut gitu ya. Jadi memang ibu petikin dulu, daunnya. Tapi kalau misalnya batangnya kemakan gimana? Ya nggak masalah juga, tetap ada nilai gizinya tapi tidak sebanyak di daun ya. Itu bisa Pak. Ya. Nah ini adonannya sudah jadi Bu Alma. Nah seperti ini Bu. Jika badainya damang ieu we pekdel gitu nya. Nah diaduk-aduk, hanya isinya ikan. Setelah diaduk, ibu boleh siapkan loyang. Bada loyang nakomak, bulet, atau nabi satuan mangga. Ini dimasukkan ke loyang. Ya, kasih dulu minyak. Ya, minyak tuh biar tidak lengket. Jadi kalau ibu mau balikin enggak nempel ya. Kasih minyak aja sedikit. Kecuali kalau ibu-ibu yang punya teflon anti lengket ya Bu ya. Enggak boleh. Langsung. Ya, langsung masukkan ke loyang. Ibu-ibu ada juga ibu-ibu yang pengennya satu-satu pakai cetakan gigi gitu. Boleh, apa-apa. Ya, dibentuk sini ya, jadi biar menarik. Nah, ini kita masukkan ke loyang. Lalu kukus kurang lebih 30 menit ya ibu-ibu ya, setengah jam. Tapi kadek ulang lambung, kebisi saat China. Dikukus 30 menit dan ini kita kukus di dandang. Nah ini yang sudah jadi ya ibu-ibu ya. Kami pam ibu ngatosan setengah jam lagi. Nah ini untuk disiapkan terus dikukus. Hasilnya seperti ini, dibalikan. Nanti kita akan coba proses menggoreng. Ini dikukus dulu. Ibu Yuni kalau Ya. misalnya anak kita tuh udah terbiasa makan makanan yang mengandung penyedap rasa. Nah, kira-kira ada tips nggak nih Bu supaya menggantikan penyedap rasa yang masak itu? Apakah ada yang alami gitu Bu? Ya. Ini kebiasaan ya Bu ya. Kadang ibu-ibu teh kalau tidak pakai penyedap asam masaknya kurang. Karena sudah sugesti motivasi kita itu kalau makan belum pakai penyedapnya kurang enak. Padahal Bu, yang utamanya itu adalah di bumbu. Jadi untuk anak nih gimana ya kalau sudah terbiasa buat ngurangin ya menjadi alami lagi, ibu-ibu tajamkan di bumbunya saja, di bawang merah, bawang putih. Lalu yang kedua tipsnya, ibu bisa pakai kaldu murni, kaldu alami, beli ayam, ya kaldu jamur juga bisa ya, atau ayam ibu beli seperempat ya, atau daging sapi itu direbus, itu ayamnya kaldu itu enak sekali. Jadi kalau sayur itu pakai air kaldu itu juga tidak kalah hebat rasanya dengan penyedap buatan ya. Nah, ternyata ya Bu ya, alhamdulillah hari ini kita dapat tips nih Bu. Oh, kita nggak pakai micin gitu ya, biar nggak dibilang generasi micin, kita bikin penyedap sendiri. Ternyata bisa dibuat dari kaldu ya Bu ya. Jadi kalau kita menggodok ayam atau daging jangan dibuang ya Bu ya. Kita buat, kita bisa simpan di freezer bisa ya Bu ya. Bisa untuk penyedap rasa yang alami sehat ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu ini kan melukiskan nugget ikan. Buat balita saja tidak ibu. Jadi bapak, ibu, kakaknya, adik, balita khususnya ibu kalian bisa semuanya. Jadi nugget biasa Bu semua makanan ya. Nah ini sudah dipotong Bu Alma, potong-potong. Misalnya ibu badai jatah 25, sabung kita ya 25, enggak. Paling seueur opat sebenarnya, tapi kagak ini biasa, cukup disimpan di kulkas, nanti tinggal goreng. Nah ini dipotong-potong, terus ibu siapkan telur yang dikocok ya, buat memanir. Jadi memanir ini tujuannya untuk mempercantik adonan. Upami tos dikit langsung digoreng mah kurang cantik ya Bu. Nah ini kita pakai tepung panir, celupkan Bu Alma ya. Lalu panir oleh tepung roti ya Bu ya. Tepung roti bisa mudah ya didapat di pasar atau di toko. Lalu digulingkan ke adonan. Biar ada crispy-crispy-nya ya Bu ya.
Karena anak-anak sudah mulai mengenal tekstur ya Bu ya. Betul. Anak-anak itu kan sukanya misalnya kering ya, crispy. Nah itu juga biar kriuk-kriuk. Terus jadi itu sayurannya disembunyiin Bu. Jadi nggak kelihatan ya anaknya yang nggak makan sayur. Salah satu tipsnya ya dimasukkan ke nugget. Betul Bu. Nah biasanya kalau anak-anak suruh makan sayur bening ya Bu ya, Ya. misalnya bentukannya seperti ini, di mangkok daun kelor pakai batang-batangnya. Kira-kira mau nggak Bu? Nah, ini alhamdulillah ya kita dapat ilmu hari ini dari Bu Yuni, bisa diumpetin, disembutin dengan cara Iya, terus daun kelor itu lembut Bu, jadi dia nggak kan kalau ada beberapa sayuran yang ada keras ya anak-anak nggak mau punya, tapi kalau daun kelor itu teksturnya lembut, ya lembut. Ya, baik sudah proses adonan, ya. Nanti kita siapkan untuk menggoreng. Ya. Ada? gorengnya minyaknya gimana nih Bu? Ya, minyaknya Ibu titip ya kalau untuk menggoreng minyak jangan dipakai berulang-ulang ya. Karena minyak itu kalau dipakai berulang-ulang panas sampai hidung itu juga beresiko nantinya terbakar. Jadi dia pecah rantainya ya. Hati-hati gitu. Kalau sudah menggoreng 2 kali maksimal atau 1 bagusnya mah jangan dipakai lagi. Ibu udah cuma lo awis, ini lebar gitu. Makanya ya secukupnya aja Bu. Ya. Nah ini kan ya boleh digedein. Proses penggorengan Bu ya. Jadi ini kesadaran mulai digoreng supaya cepat. Hanya contohnya dulu. Nanti ibu-ibu bisa mencicip semuanya ya ibu-ibu ya. Digoreng kalau tips menggoreng itu biar enak minyaknya memang harus banyak. Jadi terendam si adonan. Kalau ibu minyaknya sedikit nanti minyaknya jadi basah nyerap ke itu. Jadi harus tenggelam ya. Ya, baik sambil kita menunggu digoreng, ada yang mau ditanyakan dulu ibu-ibu? Ya, silakan. Ibu siapa Bu? Bu Putri. Ya, Bu Putri. Silakan dari RW berapa Bu Putri? RW 18. Silakan Bu. Ya. Baik, ini pertanyaannya bagus, Bu. Kalau memasak sayuran, khususnya daun kelor, ini bagaimana biar nilai gizinya tidak hilang ya ketika direbus? Bu, yang namanya sayuran dan buah-buahan itu memang dia itu kan banyak mengandung vitamin C. Jadi kalau ketika ibu memasak sayuran itu terakhir Bu. Jadi jangan ibu yang masak, wah digolakin ya si sayuran apapun. Jadi terakhir. Jadi sudah belum masukin, langsung matikan. Jadi itu nanti dia makan sendiri gitu. Jadi jangan lama-lama direbusnya. Apapun ya sayur, jenis sayur kelor itu tetap tidak boleh terlalu lama. Terus vitaminnya hilang nggak? Pasti namanya vitamin C itu akan sedikit berkurang dalam pemanasan, ya dalam suhu tinggi. Makanya jangan terlalu lama direbusnya. Biar hilangnya tidak banyak. Pasti ada yang hilang tapi tidak terlalu banyak. Ya, itu ya Bu Putri ya. Termasuk ibu-ibu juga kalau buah-buahan di jeruk, dibikin es jeruk atau apa? Jeruk panas. Nah, jeruk itu kalau pakai air panas nanti vitamin C-nya akan banyak yang hilang. Jadi airnya cukup yang air biasa saja. Ini sama saja. Iya kan kalau jeruk itu kan vitamin C masuk di air hangat kan vitaminnya banyak yang mulai ini. Jadi tidak hilang semuanya tapi berkurang gitu ya. Ya, ibu-ibu ini lagi menggoreng. Ada silakan kalau mau ada yang mau bertanya Ya, lagi. silakan sampai bertanya. Atau kita bagi-bagi door prize dulu satu ya, sambil nunggu biar semangat. Ya, satu Bu. Ya, satu dulu ya buat ibu-ibu yang bisa angkat tangan. Ya Bu ya. Nah, ibu-ibu tadi kan di awal dijelaskan tentang stunting ya. Nah, boleh ibu ceritakan upaya untuk mencegah stunting harus makan apa, harus bagaimana? Diceritakan? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan aja. Ya, silakan. Ibu siapa? Ibu Imas dari RW berapa Bu? RW 12. Sembuh gimana untuk mencegah stunting tadi?
yang saya tahu dari awal kehamilan sampai usia kandungan cukup sampai melahirkan ASI juga harus bagus. Jadi faktor makanan juga protein, karbohidrat dan vitamin juga harus cukup. Vitamin dari kan biasanya kontrol ya, nah, harus diminum vitamin itu aja. Ya. Kalau udah balita gimana Bu? Ya, makannya juga proteinnya, gizinya harus cukup seperti buah dan sayur. Mungkin di awal belum bisa keras-keras ya, mungkin kita bisa dikukus atau di apa gitu. Dengan cara itu lebih kreatif aja gitu. Lebih kreatif. Ya. Nah yang utamanya harus protein apa Bu? Untuk protein hewaninya bisa dari ikan. Yang saya tahu gizi ikan patinnya katanya sama ikan teri itu lebih bagus, lebih tinggi. Selain telur dan ayam, terus daging merah. Untuk dari nabatinya bisa tahu tempe atau kacang-kacang. Iya. Gimana jawabannya Bu? Lengkap pisannya? Hebat, keren buat Bu Imas, tepuk tangan ibu-ibu. Ya, jadi Bu Imas menceritakan untuk mencegah stunting itu dari awal ya Bu, dari hamilnya harus bagus, oke melahirkan sampai anaknya balita. Dan yang utamanya seperti kita hari ini Hari Gizi Nasional, protein apa ibu-ibu? Protein hewani. Ya, Bu Imas selamat, ada hadiah dari Puskesmas Ciberem. Selamat. Nanti masih ada ya Bu? Ya, sambil nunggu Bu Alma menggoreng. Ada yang ditanyakan lagi? Buat ibu hamil, ada ibu hamil? Ada ya? Gimana ibu hamil makannya? Bagus nggak? Ada keluhan? Nggak ada? Bagus? Alhamdulillah ya. Ibu hamil itu mau penting juga Bu. Jadi untuk mencegah stunting ketika hamilnya harus nutrisinya lengkap. Jadi ibu harus paksain makannya porsi kecil tapi sering. Ibu hamil ada lagi? Ya, ibu ada keluhan Bu? Hamilnya udah 8 bulan, cuma masih kecil kata dokter. Iya. Makan banyak. Betul. Iya, hamil sudah 8 bulan tapi masih kecil ya Bu. Ya, ibu masih bisa kejar. Ya, kejar makanannya meskipun ibu nggak bisa makan langsung banyak, porsi kecil aja tapi sering. Sebentar diisi. Ya, ibu hamil ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Iya. Ada lagi? Ya, di belakang ibu siapa Bu? Ibu Riz? Ya, Ibu Ismaya. Ya, dari RW berapa Ibu? Dari RW 26. RW 26. Ada yang ditanyakan Bu? Selain ikan toko, Ya. ikan apa lagi yang bagus buat pertumbuhan anak? Ya, bagus nih pertanyaannya. Selain ikan tombol dan sekarang kita ikan patin apa saja? Boleh itu ikan apa saja itu bagus. Ikan laut boleh ya. Ikan tawar juga boleh. Ikan mas, ikan nila yang gampang di masyarakat di pasar boleh. Apa saja bagus. Jadi ikan itu memang mengandung protein yang cukup baik ya Bu ya. Jadi yang penting anaknya suka dan ibu mengolahnya enak gitu tepat ya. Itu ya Bu ya, Bu Ismaya. Ya, ada lagi? Sudah hampir makan Bu Alma? Ya, nanti ibu-ibu boleh mencicip semuanya untuk menu kita hari ini. Bu, mau diulang lagi Bu ini makanan-makanannya ini Bu. Bisa ada yang belum ini Bu, boleh diulang lagi ya. Ibu-ibu kita sudah ada ini buklet menu-menu PMP olahan daun kelor ya. Jadi ibu-ibu nanti kita akan share di grup di kader ya. Nanti ibu-ibu bisa mempraktekannya yang menu-menu kita tadi sebutkan. Ya, di sini menunya sudah lengkap sampai nilai gizinya Bu. Jadi kalau ibu tahu gizinya apa itu bisa dapat di sini. Ya, baik. Kita ulangin lagi. Yang pertama ada cookies daun kelor. Ya, cookies daun kelor. Ini energinya 156 kalori. Selanjutnya ini ada agar-agar adalor. Adalor itu apa? Puding, paknya, pepaya, dan daun kelor.
Nilai kalorinya yaitu sebanyak 108,6. Nah, selanjutnya ini adalah pukis Putu Ayu. putu ayu daun kelor yang energinya lumayan ya ibu-ibu, 120 kilokalori. Proteinnya juga tinggi karena di sini ada daun kelornya ya, sebanyak 2,8 gram. Selanjutnya ada puding lumut ya Bu ya, puding lumut daun kelor. Ini biasanya puding kesukaan Kalisa ya Bu ya. Nah, ini nilai gizinya 108 kilokalori, proteinnya 2,8 gram. Lalu ada menu selanjutnya yaitu bakpao daun kelor, energinya 122 kilokalori dan proteinnya 3,6 gram. Selanjutnya ada takoyaki ibu-ibu ya. Nih takoyaki ini dikasih telur puyuh. Ini energinya 136 kilokalori, proteinnya 4,6 gram. Jadi kalau anak makan takoyaki satu biji itu bisa kalorinya 136 ya. Selanjutnya ada roti. Nih roti goreng. Roti rogut goreng isi daun kelor. Nah, roti ini bagus bisa buat sarapan atau cemilan. Energinya 152 kilokalori, proteinnya 5,2 gram. Selanjutnya PMT-nya adalah bolu kukus daun kelor ya ibu-ibu ya. Bolu kukus daun kelor ini kalorinya makin besar Bu, 211 kilokalori, proteinnya 4,6 gram. Jadi kalau anak makan 2 biji ini hampir 200 kilokalori. Kan kalau nasi itu 175, ini lebih dari nasi 1 contoh. Nah, ini yang kita demokan adalah nugget ikan. Nugget ikan. Ini kalorinya adalah 103,7, proteinnya 9 gram. Lalu buat cemilan lagi ada donat ya. Anak-anak kan suka donat ya Bu. Nah, tambahkan Bu daun kelor. Ini donat ini mengandung kalorinya 140 dengan protein 3,5. Selanjutnya untuk PMT ada lagi sekutel kendalor Bu. Jadi ini bisa buat lauk kepada ibu balita, sekutel kentang daun kelor. Energinya 84, proteinnya 6,4. Yang terakhir ada cemilan. Cemilannya ini adalah egg roll Bu. Egg roll daun kelor. Jadi daun kelornya kecil-kecil nggak kelihatan Ibu, bisa dilihat. Tuh, anak nggak mau makan sayur, di sini banyak sayurannya. Ya. Ini egg roll juga bagus. Kalorinya ada 121 dan proteinnya 4,6. Nanti ibu akan dapat menu-menunya di-share di grup ibu balita ya, atau ibu hamil di RW masing-masing. Nah, sudah jadi ini akhirnya. Ini adalah nugget ikan daun kelor ibu-ibu. Ya, silakan Bu Alma. Jadi berapa porsi Bu Alma? Ya, ini setengah resep ya. Setengah resep kurang lebih, tadi kan satu resep 25. Ini jadi kurang lebih 11 sampai 12 ya. Nah, cantik gak Bu? Cepet gak masaknya? Gak ada alasan lagi ya? Aduh susah masaknya, gitu. Gampang ya Bu ya? Ya gampang sekali. Nanti boleh ini dibagikan ke para ibu balita, ibu hamil. Ya, kita lanjut lagi door satu lagi ya. Ya, door ya Bu, siap-siap ikan. Ya. Door prize-nya ada pertanyaan lagi ibu-ibu. Hari ini adalah hari apa Bu? Gizi Nasional. Ya betul, Hari Gizi Nasional. Ada yang tahu? Angkat tangan. Hari Gizi Nasional yang keberapa? Angkat tangan dulu. Ya, boleh. Ibu siapa Bu? Ibu Lilis, Ibu hamil, Ibu balita? Ibu balita. Ya, jawabannya berapa Bu? Yang ke-64. Ya, betul Ibu-ibu. Betul, ke-64, tepuk tangan. Ya, Hari Gizi Nasional kita hari ini adalah yang ke-64. Hadiahnya bersiapa?
Selamat ya Bu Lilis dari RW 15 ya. Alhamdulillah. Ya. Ada lagi door prize-nya? Oh, masih Bu. Berarti konsentrasi terus ya Bu ya. Siapa tahu nanti giliran Ibu. Boleh. Nanti sambil ini kita cicip-cicip dulu. Ibu-ibu kalau ini boleh. Ada tisunya. Boleh nanti dicicip ya Bu ya. Mohon maaf tidak porsinya besar dan nuggetnya kayak mau agung ya Bu ya. Agung mah namanya bala-bala. Karena kalorinya tinggi. Boleh dibagikan ke belakang. Nanti satu lagi masih ada belum matang ya Bu ya, yang masih dikukus. Ya, makan sayur ya Dea ya. Biar sehat. Ya, ibu-ibu, alhamdulillah untuk rangkaian demo masak kita hari ini kita satu resep dulu ya Bu ya. Nanti insya Allah di posyandu atau ada momen-momen lainnya kita akan lanjutkan ke demo masak yang lain. Ya umpamanya 12 resep dia dimasak bisa duplikat tak berapa Bu? Jadi hari ini satu demo masak dulu. Nanti menu-menunya kita akan share kepada para ibu balita dan ibu hamil untuk dipraktekkan di rumah ya. Ibu-ibu boleh mencicip. Kita juga ada snack untuk para peserta hari ini ya. Ya. Boleh dicicip langsung Bu, gimana testimoninya rasanya? Nah ini Ibu sudah cicip? Ya, kalau mengenalkan makan kepada balita Bu tidak bisa satu kali ya. Misalnya anak dikasih sekali gak mau dilepet itu bukan berarti tidak mau makan. Memang dia masih adaptasi untuk belajar mengenal makannya. Soalnya ada ibu balita yang selalu bilang gini, Bu, anak saya mah gak mau makan dilepet. Dilepet itu adalah suatu proses yang dia lagi belajar mengenal makannya. Ya, ya boleh. Bagi siapa namanya sayang? Naila. Dede Naila sudah coba nugget ikannya enak nggak? Enak. Ada apanya di dalamnya? Ada apa? Ada ikan. Yeay, Dede Naila kerennya. Dede Naila suka ikan? Iya, dimakan ya. Selanjutnya testimoni dari Ibu. Boleh Ibu siapa nih Bu? Ya, Ibu Imas gimana rasanya Bu? Enak ikan, sayurnya enak. Ya. Rasanya ini enggak kecium ikannya amisnya enggak? Enggak ya. Enggak kecium amis, tapi rasa ikannya. Ya, karena untuk salah satu membuang bau amis itu bisa dengan cara dikukus. Ya, nah dikukus dulu itu memang membuang bau amis. Ya, jadi, Kalau kan udah digoreng semua, kan disimpan di kulkas terus bertahan berapa lama? Ya, betul. Nah, kalau Ibu nanti misalnya menyimpan di kulkas, itu Ibu bisa dipamer dulu, disimpan di kulkas, freezer nanti tinggal goreng, atau Ibu cukup mentahnya dulu, nanti dipamer di luar, itu bisa tahan Bu di kulkas, itu bisa kurang lebih 3 hari, 4 hari, tapi kan ini tanpa pengawet ya Bu ya, jadi ulah lami-lami teuing, sebulan ku Ibu tehnya, jadi cukup 1 minggu gitu ya, buat 1 minggu nanti bikin lagi yang baru, gitu ya Bu ya. Ya. Enak nggak Bu semuanya? Ada yang belum kebagian? Ada benar ya? Oh iya, ada yang sudah dikotak ya. Mangga dicicip, ini bagus nilai gizinya buat semua kalangan ya. Ya, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah untuk demo masak kita hari ini saya ditemani oleh Bu Alma. Satu Bu Alma sudah hadir di demo masak acara Hari Gizi Nasional ini. Selanjutnya saya serahkan kembali acara kepada moderator karena setelah ini kita masih ada lanjut Bu acara nanti jam 1. Jangan lupa kalian punya IG atau Facebook, ada IG live di Facebook tentang nanti materi cegah stunting dengan protein hewani. Jadi nanti akan lebih dalam lagi kita akan membahas stunting. ID-nya Puskesmas Ciberem. Ya. Ini ya Bu ya, di follow Bu, Facebooknya sama Puskesmas Ciberem itu banyak informasi kesehatan. Nanti jam 1 kita akan live ya. Jadi nanti di rumah itu mah bisa balik gogolengan gitu ya. Jadi bisa sambil ini ya buka HP. Baik Bu Syafa, untuk demo masak kita hari ini saya dengan Bu Yuni, ahli gizi Puskesmas Ciberem mengaturkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini bermanfaat ya, khususnya buat para ibu hamil, ibu balita dan balitanya. Amin ya robbal alamin. Demikian Bu Syafa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih pada Ibu Yuni dan juga tim dari KTPMT. Ibu-ibu sudah dicoba Bu? Raos? Raos, alhamdulillah. Sudah dapat info, dapat nugget raos ya Bu ya. Nanti akan di-share resepnya ya Bu ya. Tadi sudah dapat ya Bu ya? Layarnya ya Bu ya. Nanti jangan buat bungkus ya Bu ya. Apalagi dibuang ya Bu ya. Jadi ini resepnya disimpan, dipelajari, kita praktek di rumah ya Bu ya, supaya kita tidak hanya dapat gentong galonnya 1 tahun sekali yang dari posyandu ya Bu ya, tapi kita membuat juga di rumah mandiri, lebih enak, lebih sehat. Ibu masih ada 1 dompet lagi Bu, masih konsentrasi Bu, masih, tapi sepertinya tidak konsentrasi. Kita tepuk dulu ya Bu ya, tepuk semangat ya Bu ya. Biar konsentrasi Bu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, udah senyum-senyum begini berarti udah sangat semangat ya Bu ya. Ibu, ada satu lagi pertanyaannya ya Bu ya. Dari tadi nih kita mau bahas tentang Hari Gizi Nasional, dan tadi sudah demokrasi. Nah, kira-kira ada yang ingat apa menu demo masak hari ini? Mangga Ibu yang jilbab orange dulu, mangga. Siapa Ibu? Ibu Putri Maria dari RW 18. Ibu, menu yang kita demokan pada pagi hari ini adalah ikan daun. Gimana Ibu Yuni? Iya, betul sekali ya Bu ya. Selamat, berarti konsentrasi ya Bu ya. Mangga untuk hadiahnya. Nanti yang dapat nanti kita foto sama-sama ya Bu. Semuanya nanti kita akan foto, ada sesi foto bersama, terutama bagi yang mendapatkan itu. Ibu-ibu, jadi kesimpulan pada pagi hari ini bisa saya simpulkan ya Bu, bahwa Hari Gizi Nasional itu kita peringati 1 tahun sekali. Tapi kita harus aware, sadar pada gizi. Itu harus setiap hari. Mulai dari keluarga kita sendiri ya Bu ya. Jadi siapa lagi yang akan peduli dengan gizi kita kalau bukan kita sendiri. Baik. Boleh minta tepuk tangannya Bu? Terima kasih. Acara pada pagi hari ini kami cukupkan. Namun tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwa nanti di jam 1 siang kami ada live IG ya Bu ya. Nanti ada bincang-bincang sehat ya, programnya namanya Ngopi Yuk ya. Mungkin sekalian ya kami memperkenalkan program kami yang terbaru, namanya Ngopi Yuk, ngobrol perihal ilmu yang update tentang kesehatan. Jadi nanti akan secara rutin insya Allah ya, entah 1 bulan atau mungkin 2 bulan sekali, kami akan ada obrolan. Maka terutama ibu-ibu di sini kan masih muda ya Bu ya, kan biasa scroll IG gitu ya Bu ya, jangan scroll mantan terus gitu ya, tapi sekali-kali scroll IG-nya Puskesmas, siapa tahu nggak selalu ada info-info kesehatan insya Allah yang bermanfaat. Siapa tahu lagi ada IG gitu ya Bu, lagi ada IG live, mangga silahkan bergabung dengan kami, insya Allah akan kami sampaikan info-info kesehatan yang bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Begitu ya Bu ya, akun kami di follow ya Bu ya, gratis kok gitu ya Bu ya. Akun kami Puskesmas Ciberem Cimahi, PKM Ciberem Cimahi, yang logonya seperti ini ya Bu ya. Jangan keliru dengan Puskesmas Ciberem yang lain ya Bu ya, karena Puskesmas Ciberem Cimahi Puskesmas yang say. Begitu ya Bu ya. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita foto bersama ya Bu. Ibu-ibu cukup duduk saja ya. Nanti kita yang merapat ke Ibu, jadi foto nanti dari sini. Nanti sambil kita bilang ya, cegah stunting dengan protein hewani gitu ya. Cegah stunting dengan protein hewani. Kita foto bersama dulu baru nanti
kita lihat sedikit.